Oke teman-teman, selamat sore. Ini ada yang udah saya bungkus, tapi bukan pepes ikan ya. Video ini sekedar mengobati rasa kangen aja yang udah ikut antri The Meat Black N. Ini chamber set teman-teman ya. Kebetulan sore ini, malam ini saya packing sesuai alamat masing-masing. Dan kebetulan untuk saat ini ada beberapa puluh chamber yang masuk ke saya. Nanti saya kirim sesuai alamat masing-masing, tentunya seluruh Indonesia teman-teman ya. Sekali lagi, video ini sekedar mengobati rasa kangen aja perkembangan dengan chamber si Black N ini ya. Untuk spesifikasinya, kalau misalkan kita order chamber set, tentunya tidak ada regulator, tidak ada tabung, tidak ada laras, tidak ada serombong, tidak ada popor. Kalau chamber set seperti ini ya teman-teman, soalnya ada sebagian kawan-kawan kita yang tanyanya chamber set udah ada laras belum, udah ada tabung belum. Kalau chamber set seperti ini ya, nanti kalau misalkan kita order chamber set, terserah nanti rakitnya mau pakai popor, mau pakai taktikal. Kebetulan dari 88 juga menyediakan taktikalnya, atau mau buat sendiri boleh. Kalau terbooking, kalau misalkan udah terbooking chamber ya, terus mau pakai popor boleh. Ya suka-suka kalian sih, sukanya kayak gimana gitu. Nah untuk sementara coba saya memperlihatkan aja ini yang udah terbooking ya. Ini bukan ready, ini udah yang terbooking, yang udah masuk antrian ke saya, udah pelunasan ya. Dan sebagian juga belum ada yang menerima karena sesuai prosedur dia mintanya di harga promo kemarin ya. Oke, sekali lagi seperti ini ya. Ini realnya real pikat ini. Kalau seandainya di antara teman-teman yang sudah punya chamber, nanti untuk persiapan mountingnya ini, nanti order mountingnya jangan salah ya, jangan ambil mounting reel 11, ambilnya reel pikat ini atau reel 22 nih ya. Nanti tergantung sukanya seperti apa ya. Kalau misalkan mau pakai plenum, tidak pakai plenum ini bisa ya. Tapi kalau misalkan seandainya tidak pakai plenum, diusahakan order Mickey Mouse-nya, karena untuk saat ini ya tidak dibawakan Mickey Mouse ya. Tapi kalau misalkan seandainya pakai mau pakai non plenum, ini drat ini bisa digunakan untuk tabung ya. Cuman nanti kita modalnya ini nih. Modalnya di sini coupler pengisian di sini ya. Di video sebelumnya udah dijelaskan juga ya tentang chamber ini, cuman ini saya sekilas aja. Terus nanti kalau misalkan mau order laras, nah ini larasnya jangan dibikin lubang transfer ya, atau dilubangin lah kayak gitu. Ini cukup polosan kayak gini aja, nanti masukin ke sini ya. Nah ini masukin ke sini, langsung tancap aja gitu ya. Laras ini langsung tancap aja gitu. Kebetulan ini juga belum dipoles, ini agak seret sedikit, nanti saya poles ulang ya. Tuh. Dan terus tadi saya main ke rekan saya, kebetulan saya bawakan satu tester, satu kaleng kayak gini ya. Ini buatan sahabat kita, kebetulan di sini satu tim ya. Ini mimisnya namanya Babak Slug. Di saya kebetulan banyak ya mimis tester.
Ini sangat rekomendasi kalau misalkan tadinya ya terbiasa dengan mimis Hercules, terus terbiasa dengan mimis GR12 atau James Bond yang kiloan itu, kita tidak ada salahnya nyoba pakai mimis ini. Kebetulan saya juga biasanya ini pakai mimis Fox yang 15 green. Ternyata pakai mimis ini ya bagus juga ya. Mungkin diantara teman-teman ya, terutama yang dekat-dekat dulu, biar istilahnya enggak rugi, kalau mau coba-coba dengan mimis slag ini saya gratiskan ya. Pokoknya sangat rekomendasi lah ya. Makanya saya berani untuk ngasih tahu gitu ya, atau memvideokan gitu. Oke, sementara gitu dulu. Malam ini banyak kerjaan, ada mau kirim-kirim ini si chamber Black End ini ya. Terus itu ada sebagian yang kemarin ambil popor untuk PNV viral, dan rencananya popor itu saya berangkatkan ke Papua ya. Oke, ini yang udah saya bungkus. Sekali lagi ini bukan pepes ikan ya. Ini udah bungkus chamber Black End. Oke teman-teman, kita lanjut chamber ini. Sekali lagi nanti malam ini saya packing rapi, biar nanti pas nerima nggak ada masalah, nggak ada lecet atau gimana gitu. Sementara ya, ini yang barusan udah dibungkus. Terus di sini ada catatannya yang kemarin ikut pelunasan cepat. Terus di sini juga ada beberapa orang yang ikut pelunasan cepat tapi ambilnya chamber plus taktikal. Oke, kita langsung praktekkan aja salah satu chamber ini. Barangkali di antara teman-teman yang masih kebingungan, sekali lagi yang tadi saya bilang, entah rakitnya mau pakai popor atau pakai taktikal, yaitu suka-suka kalian ya. Coba langsung aja ini saya praktekkan salah satu chamber. Tapi ini yang merasa udah senior, udah pamaster ya, harap minggir aja dulu. Karena ini video ini saya buat untuk yang pemula aja, masih kebingungan gitu. Nah, contoh ini chamber, ini misalkan udah kita terima, mau dijadikan apa? Masih bingung ya, masih bingung nih. Menurut saya pribadi ya, kalau misalkan masih pemula nih ya, nggak usah pakai regulator. Tapi kalau mau pakai regulator ya silahkan ya. Tapi kalau misalkan mau pakai regulator, diusahakan plenumnya terpasang teman-teman ya, biar powernya itu enak ya. Kalau misalkan pakai regulator ya, diusahakan sekali lagi plenumnya keadaan terpasang kalau misalkan mau pakai regulator. Jadi untuk ngejar powernya itu sangat mudah, sangat gampang ya. Contoh seperti ini ya. Nah, ini kita pasang regulator, udah kayak gini, pasang tabung. Cuman nanti beberapa part ya dicek-cek lagi lah ya. Entah ini pembuangan anginnya atau tusuk mimisnya kita kasih pelumas-pelumas lagi biar enggak ada yang macet-macet. Terus di sini belum terpasang cancel kokang, juga belum terpasang ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak suka pakai plenum, kita buka plenumnya ya. Karena rencananya juga nggak buat kebut-kebutan, biar tambah stabil aja. Kita langsung dipasangkan regulator ke sini ya. Nih. Seperti ini kita pasangkan regulator ya. Di sini langsung pasang tabung. Biar istilahnya nggak terlalu panjang gitu ya, yang nggak suka ya.
karena sifatnya untuk dilusukan biar nggak ribet, nggak terlalu berat gitu. Kalau mau pakai regulator ya pakai regulator. Tapi untuk anjuran saya ini yang masih pemula, daripada ribet pakai regulator ya, nanti juga ujung-ujungnya kalau misalkan pakai pompa manual gitu ya, terus kalau misalkan nggak ada pakai filter, ini sebenarnya pengerjaannya yang tadinya istilahnya simpel jadi agak ribet, karena kalau misalkan ada error di regulator, ada entah apa gitulah ya, kerusakan, ini agak ribet gitu. Menurut saya pribadi kalau merasa ribet mendingan nggak usah pakai regulator ya. Nanti di sini kalau misalkan plenumnya mau terpasang ya, terus di sini juga ada adapter lagi buat tabung. Nah ini nggak pakai regulator ya. Nah di sini langsung pakai tabung. Cuman kalau posisinya kayak gini ya, nanti kita modal ini adapter jantannya di sini. Pembuangan ini dicopot, nanti dipasangkan adapter jantan ya. Nah coba kita buka dulu ya. Nah adapter jantan itu seperti ini ya. Kalau misalkan kita nggak modal Mickey Mouse ya, nah seperti ini. Di dalamnya udah ada teflon, tapi alangkah baiknya coba kalau misalkan nggak pakai o-ring juga bisa juga ya. Kalau ada teflon tambahan, ditambah aja teflonnya ya, biar nggak terlalu dalam. Ini kan terlalu dalam ya. Terus kalau misalkan nggak suka pakai kupler pengisian ini ya, cukup dipasangkan lagi di sini ya. Karena ini sifatnya nanti nggak pakai regulator, menurut saya pribadi ya, nggak usah pakai plenum menurut saya ya. Cuman kalau misalkan pengen lebih bagus, nanti order ini teman-teman ya, order Mickey Mouse seperti ini. Nah seperti ini juga udah presisi, langsung dipasang kayak gini nih. Tuh kan, ini lebih simpel ya. Manometernya ada, pembuangannya juga udah ada, terus pengisiannya juga udah ada kalau pakai Mickey Mouse. Cuman kita nggak mau modal lagi, nggak apa-apa ya, Mickey Mouse-nya kita copot. Di sini kan ada tambahan ini ya, adapter. Ini biar agak pendek kayak gini, terus dipasang tabung. Tetap aja kita modal nanti kupler pengisian ya, yang jantan di sini. Ini dicopot lagi. Nah, seperti itu bisa juga. Terus kalau misalkan mau pakai plenum ya bisa juga ya, kita pasang lagi plenum, ininya dipasang. Terus kalau misalkan mau pakai Mickey Mouse juga bisa di sini. Tapi menurut saya pribadi ya, entah itu nanti mau pakai plenum atau non plenum, karena ini sifatnya tidak pakai regulator. Di sini enggak ada ruang tampung angin. Kalau misalkan nggak pakai regulator itu enggak ada ruang tampung angin. Ruang tampung anginnya keseluruhan teman-teman, dari tabung sampai ke chamber, karena nggak ada sekat angin yang masuk ke chamber tanpa istilahnya diatur sama regulator. Mau regulator atau non regulator ya terserah, yang tinggal pasang aja, carikan laras yang bagus, karena akurasi itu 85% adanya di laras ya. Sekali lagi, karena akurasi itu adanya di laras 85%. Untuk chambernya udah CNC, udah rekomendasi, membantu juga untuk diakurasi. Terus untuk larasnya kalau misalkan kita order laras nih, karena ini udah ada adapter laras terpasang di chamber ya,
Nanti kalau misalkan ambil larasnya polos yang seperti ini ya. Di sini kan kita nggak ada lubang transfer ya. Terus di sini kayak gini nih ya. Tapi di chamber ini udah ada adapter laras ya. Terus ada o-ringnya juga. Nanti bisa dicek aja o-ringnya. Caranya gini ya. Ini kita kokang dulu karena ini nggak ada lubang. Ini ada kunci. Saya contohkan untuk dilaras aja. Caranya gini teman-teman ya. Ini laras ibaratkan, tapi yang polos ya. Kita masukin, lalu kita benturin ya di sini. Dalam arti dibenturin itu bukan digedorin ya. Ini cukup ditahan, ditekan ya. Sekuat-kuatnya ditahan, ditekan ya. Ditekan kayak gini. Dalam keadaan ditekan, baut ini dikunci nih teman-teman ya. Cuman saya sarankan kalau order laras harus presisi. Harus presisi dengan chamber, jangan sampai ada spasi yang signifikan, harus istilahnya enak biar ngepres gitu ya. Nah seperti itu, masukin laras, ditekan lalu dikunci. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Ini ada beberapa chamber, nanti juga ada yang saya rakit, mungkin ada 3 atau 4 chamber dulu. Nanti saya perlihatkan akurasinya. Kebetulan untuk pemesanan ke saya nanti mau dipasangkan regulator. Kalau misalkan mau pakai regulator, tentunya saya bawakan plenumnya ya. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.